Oke teman-teman, ya di era digital sekarang ini pemerintah itu udah mulai namanya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan public service mereka. Kita ngambil aplikasi dari Info BMKG. Nah, jadi itu fokusnya adalah melihat area atau aspek penting dalam pengelolaan teknologi informasi di sebuah organisasi. Yang pertama itu adalah IT Principle. Ini berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik di bidang meteorologi, klimatologi, dan juga geofisika. Masuk ke bagian yang kedua itu adalah IT arsitektur. Nah, pada aplikasi Info BMKG, arsitektur TI ini tuh menunjukkan adanya integrasi sistem informasi berbasis data real time dari pusat data BMKG ke aplikasi pengguna. Nah, yang pertama ini ada bisnis monarki, yang merupakan model pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan atau eksekutif puncak organisasi. Yang kedua itu ada IT monarki, model pengambilan keputusan yang dilakukan oleh unit atau pejabat yang memiliki kewenangan di bidang teknologi. Selanjutnya itu ada federal model yang melibatkan unit organisasi dalam jumlah yang lebih luas, sehingga keputusan itu dapat dipertimbangkan. IT duopoly. Nah, IT duopoly ini merupakan model pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama antara pimpinan bisnis dan unit teknologi informasi. Selanjutnya itu ada federal. Nah, federal ini merupakan model di mana keputusan itu diambil oleh unit tertentu sesuai bidang dan kewenangannya masing-masing. Nah, selanjutnya itu ada anarki. Ini tuh merupakan model yang melibatkan pengguna atau pihak non-struktural. Nah, di sini ada prinsipal atau prinsip IT. Jadi, yang pertama ini ada di domain IT principle. Jadi, berkaitan dengan arah, tujuan, dan prinsip dasar penggunaan teknologi informasi dalam organisasi. Jadi, pada aplikasi Info BMKG ini, prinsip IT digunakan untuk mendukung penyebaran informasi cuaca, gempa bumi, dan peringatan dini kepada masyarakat secara cepat dan akurat. Yang kedua itu ada IT arsitektur. Jadi pada domain IT arsitektur berkaitan dengan rancangan dan struktur teknologi yang digunakan dalam aplikasi Info BMKG seperti integrasi data, server, dan sistem aplikasi karena membutuhkan keahlian teknis dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh IT monarki yang terdiri dari unit atau pejabat bidang teknologi informasi. Namun, keputusan tersebut tetap mempertimbangkan masukan dari federal dan IT duopoly agar arsitektur yang dibangun itu tidak hanya sesuai secara teknis tetapi juga sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya itu ada IT infrastruktur strategi. Nah, pada domain ini berkaitan dengan penyediaan infrastruktur yang mendukung aplikasi seperti jaringan, server, database, dan keamanan sistem. Oleh karena itu, keputusan utama berada pada IT monarki karena memiliki kompetensi teknis dalam mengolah infrastruktur teknologi. Sementara federal dan IT duopoly ini memberikan masukan berdasarkan kebutuhan masing-masing unit sehingga infrastruktur yang dibangun itu dapat mendukung seluruh layanan BMKG secara optimal. Pada bagian ini, terdapat 3 mekanisme, yaitu decision making, communication approach, dan alignment process. Dalam decision making atau pengambilan keputusan, ini melibatkan siapa yang bertanggung jawab secara struktural. Lalu pada alignment process, fitur aplikasi seperti peringatan dini itu masuk kepada atau selaras dengan rencana strategi atau Renstra. Lalu pada communication approaches, yakni bagaimana cara menyebarkan tata kelola kepada tim IT dan operasional, ini bisa berupa teknis koordinasi data atau penggunaan portal internal untuk dokumentasi prosedur. Nah, setelah melakukan identifikasi terhadap tata kelola teknologi informasi pada aplikasi Info BMKG menggunakan model well dan ROP. Yang pertama itu aplikasi itu masih ketergantungan terhadap koneksi internet. Nah, selain itu kami juga mengidentifikasi bahwa user UI atau user interface atau tampilan antarmuka aplikasi itu masih kurang sederhana. Hal ini juga dapat mempengaruhi kenyamanan pengguna, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital. Ketika ada persoalan pasti ada solusi. Nah, solusi yang kelompok kita akan tawarkan itu ada 3. Karena persoalannya itu aplikasinya mengalami gangguan atau error yang lebih
dikatakan sering karena dilihat dari Google Review atau preview yang mereview bahwa memang aplikasi ini sering mengalami error gitu. Kami menawarkan solusi untuk barangkali di bagian dalam sistem itu bisa diperbaiki lagi servernya. Dan yang kedua itu adalah ketergantungan aplikasi pada jaringan internet. Ini kan merupakan aplikasi BMKG yang mana juga dibutuhkan oleh para pendaki untuk bisa melihat cuaca di hari ini gitu. Itu sangat penting untuk mereka. Tapi kalau untuk secara logika dipikir bahwa ketika naik gunung akan ada internet di atas, itu kan tidak. Jadi akan lebih baik aplikasinya dibuat bisa secara offline gitu. Jadi ketika pendaki mungkin yang menggunakan aplikasi tersebut ingin melakukan atau mengecek aplikasi tersebut di atas, sehingga itu masih bisa terlihat gitu. Seperti aplikasi YouTube walaupun offline masih bisa dilihat, tapi dengan catatan harus di-download. Dan seperti WhatsApp, walaupun dalam keadaan offline, tapi masih bisa kita melihat foto ataupun video yang sudah pernah diunduh, dengan syarat sudah pernah diunduh, sehingga mungkin aplikasi BMKG bisa menyiapkan server yang juga setara. Dan yang ketiga itu adalah user interface yang kurang sederhana. Ternyata mayoritas orang menilai bahwa aplikasi tersebut memiliki tampilan yang cukup kompleks sehingga jarang bisa diterima dengan mudah oleh para pengguna. Jadi akan lebih mudah, akan lebih solutif jika aplikasi bisa dibuat dengan sederhana mungkin. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil analisis terkait laporan hasil pemantauan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE tahun 2025 pada pemerintah Kabupaten Bangka. Jadi, SPBE itu merupakan transformasi digital dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bertujuan menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu ringkasan eksekutif. Jadi, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE itu merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan dikoordinasikan oleh Kementerian Pan-RB. SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. Setiap aspek memiliki sejumlah indikator yang dievaluasi. Melalui dokumen pendukung dan bukti implementasi, nilai yang diperoleh kemudian diakumulasikan menjadi indeks SPBE. Berdasarkan hasil pemantauan SPBE tahun 2025, Kabupaten Bangka memperoleh nilai indeks SPBE sebesar 3,00 dengan predikat baik. Nah, di sini ada perbandingan indeks SPBE nasional tahun 2025, menunjukkan hasil penelitian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE tahun 2025. Indeks ini tuh digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan pemerintahan berbasis elektronik melalui beberapa aspek penilaian. Nah, yang pertama itu ada indeks SPBE itu di angka 3,00. Nah, nilai ini tuh menunjukkan bahwa penerapan SPBE secara keseluruhan berada pada kategori baik. Selanjutnya itu ada kebijakan tata kelola, yaitu dengan nilai 2,50. Nah, aspek ini tuh menilai kebijakan dan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan SPBE. Nilai yang diperoleh ini menunjukkan bahwa kebijakan pendukung SPBE ini tuh telah tersedia, tetapi masih perlu diperkuat agar penerapannya itu lebih optimal. Nah, yang selanjutnya itu ada tata kelola 2,20. Nah, aspek tata kelola ini menilai proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian SPBE ini dinilai menunjukkan bahwa tata kelola SPBE ini telah diterapkan, namun pelaksanaannya masih belum maksimal. Selanjutnya itu ada perencanaan, yaitu ada di 2,25. Nah, aspek perencanaan ini tuh berkaitan dengan penyusunan strategi dan arah pengembangan SPBE. Nilai yang diperoleh ini menunjukkan bahwa perencanaan itu telah dilakukan, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi agar lebih terarah dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada teknologi informasi dan komunikasi, yaitu ada di nilai 1,75. Nah, aspek ini tuh menilai kesiapan infrastruktur teknologi yang mendukung SPBE. Nilai yang relatif rendah menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur dan layanan TIK ini masih perlu menjadi perhatian. Selanjutnya itu ada penyelenggara, yaitu ada di 3,00. Nah, aspek ini tuh menilai keberadaan dan kinerja tim atau organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPBE. Nilai ini diperoleh untuk menunjukkan bahwa fungsi penyelenggara SPBE telah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada manajemen, ada di nilai 2,00. Nah, aspek manajemen menilai pengelolaan risiko
keamanan informasi, sumber daya, dan audit SPBE ini tuh menunjukkan bahwa praktik manajemen SPBE telah diterapkan, tetapi masih memerlukan penguatan. Nah, selanjutnya itu ada layanan SPBE itu ada di nilai 3,95. Aspek ini tuh menilai kualitas layanan berbasis elektronik yang diberikan pemerintah. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa layanan digital telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung kebutuhan pengguna layanan. Yang selanjutnya itu ada layanan administrasi pemerintahan, itu ada di angka 3,70. Nah, aspek ini tuh menilai layanan elektronik yang digunakan dalam proses administrasi pemerintahan. Nilainya tuh menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan ini telah berjalan dengan cukup baik. Nah, selanjutnya itu dalam layanan publiknya, itu ada di nilai 4,33. Nah, aspek ini menilai layanan elektronik yang diberikan langsung kepada masyarakat. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa layanan publik itu berbasis elektronik telah diterapkan dengan sangat baik dan menjadi aspek dengan capaian tertinggi. Nah, pada data yang tersedia pada tahun 2025, Kabupaten Bangka memperoleh indeks SPBE sebesar 3,00 dan masuk kategori baik. Bahkan sedikit di atas rata-rata kabupaten nasional yaitu 2,99. Aspek terbaik terdapat pada layanan publik dengan skor 4,33. Namun, aspek manajemen SPBE masih perlu ditingkatkan lagi karena skor auditiknya masih 1,00. Secara keseluruhan, target predikat baik telah berhasil dicapai dan semoga pihak daerah Kabupaten Bangka itu bisa mempertahankan apa yang sudah baik dan meningkatkan yang baik itu supaya menjadi lebih baik. Mana pada aspek capaian indikator ini tingkat kematangan dan juga dari pemerintah Kabupaten Bangka ini menunjukkan hasil yang cukup baik karena berdasarkan pedoman Menteri Pan-RB nomor 3 tahun 2024, target minimal tingkat kematangan setiap indikator itu adalah nilai 3. Nah, secara umum Kabupaten Bangka ini telah memenuhi target tersebut pada sebagian besar indikator karena beberapa indikator bahkan berhasil memperoleh kategori unggul yang artinya ada di nilai 4 dan juga 5. Nah, indikator yang memperoleh nilai 4 ini juga cukup banyak, yaitu meliputi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, lalu ada layanan kepegawaian, layanan kearsipan dinamis, layanan akuntabilitas kerja, layanan pengaduan publik, serta layanan data terbuka. Sementara itu, capaian tertinggi diraih oleh layanan sektor publik, sektor 1, 2, dan sektor 3, yang masing-masing itu memperoleh nilai 5. Nah, hasil ini itu menunjukkan bahwa layanan publik berbasis digital di Kabupaten Bangka ini telah berada pada tahap optimalisasi, di mana layanan tidak hanya terintegrasi, tetapi juga mampu beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, secara keseluruhan, capaian itu juga mencerminkan bahwa implementasi SPBE di Kabupaten Bangka ini telah berjalan dengan sangat baik, khususnya pada aspek layanan publik. Nah, ke depan pemerintah daerah juga diharapkan dapat mempertahankan indikator-indikator yang sudah unggul sekaligus meningkatkan indikator yang masih berada di bawah target, agar kualitas penyelenggaraan pemerintah digital ini juga semakin optimal di perkembangan zaman sekarang. Oke, baik. Saya Ayu Meili Siti Nur Aisyah akan menjelaskan terkait area yang memerlukan peningkatan. Nah, berdasarkan hasil pemantauan SPBE tahun 2025, pemerintahan Kabupaten Bangka masih terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian dan peningkatan agar implementasi SPBE dapat berjalan lebih optimal. Pada aspek kebijakan, terdapat beberapa indikator yang masih memperoleh nilai rendah, yaitu kebijakan internal terkait peta rencana SPBE, pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, serta manajemen keamanan informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi dan pedoman internal masih perlu dilakukan agar pelaksanaan SPBE memiliki arah yang lebih jelas dan terstruktur. Selanjutnya, pada aspek tata kelola, peningkatan diperlukan pada kesesuaian antara rencana dan anggaran SPBE, pelaksanaan review proses bisnis, penggunaan aplikasi SPBE, serta layanan pusat data. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan SPBE ini perlu lebih terintegrasi dengan perencanaan organisasi dan kebutuhan pelayanan. Selanjutnya, pada aspek manajemen, indikator yang perlu ditingkatkan meliputi penerapan manajemen risiko, kompetensi SDM SPBE, manajemen pengetahuan, dan juga manajemen perubahan. Kemudian, pada aspek audit, seluruh indikator yaitu audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan itu masih memperoleh nilai yang rendah. Oleh karena itu, pelaksanaan audit secara berkala menjadi penting untuk memastikan keamanan, keandalan, dan juga efektivitas sistem yang digunakan. Oke, selanjutnya ada rekomendasi strategis. Nah, berdasarkan hasil pemantauan tersebut, terdapat 6 rekomendasi strategis yang dapat menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Bangka dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE ini. Pertama, yaitu penguatan kebijakan internal melalui penyusunan dan penyempurnaan kebijakan terkait peta rencana, pembangunan aplikasi, layanan pusat data, serta manajemen keamanan informasi sebagai landasan implementasi yang lebih kuat. Lalu yang kedua itu ada akselerasi infrastruktur digital dengan meningkatkan kualitas pusat data, jaringan, dan berbagai sistem pendukung layanan agar pelayanan digital ini dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Yang ketiga itu penguatan audit dan keamanan SPBE melalui pelaksanaan audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan secara berkala
untuk menjamin keamanan data serta meningkatkan tingkat kematangan SPBE. Lalu yang keempat, itu ada penguatan manajemen dan SDM. Dengan meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat manajemen risiko, manajemen pengetahuan, serta manajemen perubahan agar transformasi digital ini dapat berjalan lebih efektif. Lalu yang kelima itu mempertahankan keunggulan layanan yang sudah baik, terutama pada layanan publik digital yang telah memperoleh nilai tinggi. Upaya ini tuh penting agar kualitas layanan tuh tetap terjaga sekaligus menjadi contoh pengembangan layanan lainnya. Dan yang terakhir, itu persiapan menuju indeks pemerintah digital, yaitu dengan melakukan penyesuaian dan penguatan berbagai aspek SPBE sebagai langkah menghadapi transformasi penilaian dari indeks SPBE menuju indeks pemerintahan digital yang akan diterapkan secara nasional. Demikian pemaparan hasil pemantauan SPBE tahun 2025 pemerintah Kabupaten Bangka oleh kelompok 2. Terima kasih.